Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang Kabar Pacitan bersama dengan Dr. Andes Daryono MM. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dalam layanan telepon bisa di 884523 ataupun bisa memberikan komentar di kolom komentar sosial media kami khususnya di Instagram. Dan dalam pembahasan skema PPDB di Kabupaten Pacitan di tengah pandemi COVID-19. Tadi disampaikan oleh Bapak Daryono ya, untuk sistem penerimaan peserta didik baru di bawah Dinas Pendidikan sudah terangkan tadi ya, ada 50% minimal zonasi dan 15% afirmasi. Ya, 15% afirmasi. Dan untuk mungkin Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, mungkin bisa agak tidak awang-awangan gitu loh kalau wong Pacitannya Pak. Ya. Karena kita masih bisa mendaftarkannya walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini banyak beberapa hal yang harus dicermati. Untuk itu Anda mungkin bisa mengutarakan keresahan Anda dalam bincang-bincang kabar Pacitan kali ini. Selanjutnya Pak, dengan tidak adanya ujian nasional nih tahun 2020, apa sih Pak yang menjadi acuan PPDB nanti? Nilai kah? Ya. Jadi setelah ujian nasional itu tidak dilaksanakan, anak-anak sekolah khususnya di SD SMP yang dulunya ada ujian itu otomatis nilai kelulusan itu dilakukan dengan cara mulai semester sebelumnya. Jadi misalkan kalau SMP, tingkat SMP itu nilai semester 1, 2 kelas 1, semester 1, 2 kelas 2, ditambah semester 5, kemudian ditambah juga nilai di semester 6 yang dalam bentuk penugasan maupun ujian tengah semester. Kemudian itu digabung, diolah menjadi nilai yang akan menentukan kelulusan. Karena memang ujian nasional itu tidak untuk menentukan kelulusan. Kemudian untuk anak SD rata-rata juga sama untuk kelulusan itu. Nilai yang digunakan, nilai di semester ini ditambah dengan semester sebelumnya. Kemudian dihubungkan dengan PPDB bahwa salah satu jalur untuk masuk ke jenjang berikutnya ada juga yang namanya jalur prestasi. Jalur prestasi itu digunakan adalah nilai yang diperoleh di sekolah yang jenjang di bawahnya, yaitu tanda nilai-nilai kelulusan tadi. Kemudian ada prestasi yang diperoleh melalui perlombaan-perlombaan dan penghargaan. Sehingga di samping jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, ada lagi anak-anak itu berhak sekolah ke yang sekolah dituju dengan menggunakan prestasi. Prestasi itu kan dibagi dua tadi, nilai rapot dengan nilai yang diperoleh dari penghargaan-penghargaan itu. Ya. Yang penghargaan itu 5%, kemudian nilai rapot itu sampai mencapai 25%. Jadi 30% untuk prestasi itu. Jadi kalau ada anak-anak yang lomba juara 1 OSN misalkan, nah itu bisa menggunakan jalur itu. Dan itu tidak terbatas dipengaruhi oleh tempat tinggal, tidak, dipengaruhi dengan orang yang tidak mampu, tidak. Jadi pokoknya berprestasi, bisa mendaftarkan diri. Iya. Tidak melihat domisilinya di mana. Baik, masih membuka peluang untuk anak-anak yang berprestasi. Ya. Anak-anak yang berprestasi. Baik. Ini ada pertanyaan Pak dari masyarakat melalui sosial media dari Instagram @panji_pradana93. Untuk masuk SD, apakah ada syarat minimal usia anak harus 7 tahun, Pak? Ya. Yang diutamakan 7 tahun. Tetapi anak usia 6 tahun boleh diterima. Boleh diterima ya? Nah, tapi yang didahulukan adalah usia 7 tahun dulu. Jadi tidak boleh usia 6 tahun mengalahkan usia 7 tahun.
Artinya usia 7 tahun ditolak hanya karena usia 6 tahun tidak boleh. Harus diutamakan yang 7 tahun dulu. Kalau usia 7 tahun sudah diterima masih ada peluang, maka 6 tahun boleh diterima. Jadi itu ya. Karena di SD itu tidak boleh dilakukan semacam tes, uji tidak boleh. Pokoknya umur 7 tahun harus diterima. Harus diterima. Baik. Baru setelah itu umur yang 6 tahun. Iya. Kasihan nanti kalau misalnya ada tes ya Pak ya. Apa namanya? Alasannya apa Pak kok tidak boleh dilakukan tes itu? Karena anak usia 7 tahun harus diterima. Gitu ya. Apapun bentuknya, apapun bentuknya. Karena itu wajib belajar harus diterima. Tidak boleh dipilih mana yang pandai, mana yang tidak pandai, tidak boleh. Jadi harus diterima, usia 7 tahun harus diterima. Baik. Ini ada lagi pertanyaan Pak dari Chandra Surya Permana. Apakah ada perlakuan khusus untuk sekolah di pelosok desa, di mana jika dilakukan pendidikan secara daring, kemungkinan terhambat sinyal, biaya, atau mungkin kurangnya pemahaman teknologi? Terima kasih. Kalau pembelajaran kita akui kalau di daerah-daerah yang tidak punya jaringan ataupun daerah-daerah yang tidak mampu untuk masa pandemi ini agak sulit. Tetapi guru itu harus bisa melakukan penugasan secara terstruktur, baik melalui model dibantu oleh orang lain, baik orang tua atau lewat penugasan lewat desa, lewat RT, itu bisa. Atau yang paling simpel biasanya di ranah pendidikan itu ada home visit. Jadi guru itu diperbolehkan untuk datang berkunjung ke rumahnya anak. Nah, itu bisa dilakukan, Memang agak repot kalau geografisnya yang sulit. Gurunya rumahnya di kota, anaknya ada di desa yang terpelosok. Nah, ini agak susah. Tetapi apapun yang terjadi itu guru harus tetap menjalin hubungan. Proses belajar itu. Baik. Ya, itu. Dengan visitasi tersebut, apakah ada penambahan fasilitas Pak bagi tenaga pendidik? Dengan dana operasional pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, di sekolah-sekolah itu harus mampu memanage. Jadi ada pengeluaran untuk perjalanan guru-guru, itu dimungkinkan ada dengan biaya operasional yang ada di sekolah. Oke. Itu Mas Riko. Ya, betul. Jadi jangan khawatir ya, masih ada jalan. Masih ada jalan ya. Di tengah COVID ini. Ya. Lantas begini Pak, di tengah pandemi corona yang terjadi saat ini, bagaimana Dinas Pacitan menyikapi mekanisme PPDB mendatang ini Pak? Mungkin sudah benar-benar siapkah atau mungkin ini benar-benar baru persiapan gitu? Ya. Kalau secara fisik artinya kesiapan sarana prasarana, kemudian kesiapan sumber daya manusianya untuk persiapan pandemi yang khususnya apabila nanti anak-anak itu masuk sekolah, itu kita sudah persiapkan. Jadi kita sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mempersiapkan diri terhadap kesiapan sekolah dalam rangka persiapan apabila anak-anak nanti masuk sekolah di masa pandemi ini. Contohnya nanti sekolah harus sudah mempersiapkan misalkan alat untuk mengukur suhu, termogan. Ya. Itu kemudian untuk masker bagi anak maupun guru. Kemudian untuk UKS yang berhubungan nanti kalau di situ ada anak yang suhu badannya tinggi, nanti bisa istilahnya diisolasi dulu di UKS, kemudian koordinasi dengan petugas-petugas di puskesmas yang ada di kecamatan maupun desa. Semua itu diperbolehkan penganggarannya melalui dana operasional pendidikan. Jadi boleh didanai dari operasional pendidikan. Dan sekolah ini kita sudah sosialisasi, tentunya nanti sekolah sudah mulai belanja tentang alat-alat itu yang berhubungan dengan kesehatan dalam rangka pandemi 19 ini. Iya, termasuk mungkin pengawasan sistem PPDB, Pak. Apakah juga sudah dipersiapkan? Oke. Takutnya nanti misalnya ada yang melanggar. Zonasi ini kan harusnya zonasi 50%. Nah, ada sekolah yang karena
ingin menerima pemasukan yang lebih dari PPDB itu, akhirnya dia melanggar sistem zonasi itu gitu loh. Ya, sebenarnya aplikasi kita sudah membatasi kalau misalkan zonasi itu 50%, mereka secara sistem setelah mendapat 50 ya berhenti. Berhenti. Artinya secara sistem bisa kita kita hambat. Artinya tidak boleh melebihi pagu. Di samping itu kita punya tim pengendali di kabupaten itu, ada tim PPDB tahun 2020 ini yang ada di Dinas Pendidikan. Kemudian ada pengendali, saya punya perangkat pengawas, sehingga nanti ada pelanggaran-pelanggaran yang di lapangan, misalkan melebihi pagu, melebihi ketentuan itu, nanti kita bisa tegur, bahkan masyarakat nanti bisa melaporkan itu yang penting, ke Dinas Pendidikan, di posko pengaduan untuk PPDB di Dinas Pendidikan. Nanti masyarakat bisa melaporkan di Dinas Pendidikan. Baik, untuk posko pengaduannya itu ada di Dinas Pendidikan. Kantor Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan. Ini kita ada angkat telepon dulu dari masyarakat, sepertinya ada yang masuk. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Halo. Sepertinya terputus Pak Dar. Ini kita sambung pertanyaan dari masyarakat di sosial media dulu ya. Dari Aminuddin 1303, persyaratan administrasi masuk SMP mohon dipermudah sehingga tidak mempersulit pihak SD. Ini bagaimana Pak penjelasannya? Apakah memang sedikit mempersulit untuk administrasi dari SMP menuju SMP ya ini ya? Administrasi masuk SMP itu berarti dari SD ke SMP atau dari MI ke SMP begitu? Monggo Pak. Jadi karena jalurnya itu ada beberapa jalur, seperti jalur zonasi, jalur yang diukur tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah, itu yang berhak untuk masuk di situ. Maka untuk melihat itu harus dibuktikan dengan KK. Jadi dia harus ngupload KK-nya. Kemudian kalau jalur prestasi, itu yang karena prestasi maka diukur dengan yang pertama nilai raport yang harus diupload. Kemudian kalau prestasi yang berbentuk perlombaan, maka dia harus mengupload sertifikat dia itu menjadi juara tadi. Kemudian kalau jalur afirmasi adalah jalur untuk anak-anak yang tidak mampu. Maka dia dibuktikan dengan bukti atau kartu anggota dari yang tidak mampu tadi. Seperti contohnya kartu Indonesia Pintar. Nah, itu dibuktikan bahwa saya mengikuti jalur anak-anak yang tidak mampu tadi. Itu saya pikir itu syarat yang mudah, tidak ada masalah. Kakak pasti dia punya kakak. Kalau dia lomba juara pasti punya sertifikat. Kemudian kalau dia dari jalur tidak mampu, dia punya kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Baik. Mungkin yang dibingungkan itu websitenya Pak. Website mengupload dari dokumen-dokumen itu kemana? Ke Dinas Pendidikan kah? Atau mungkin ke website masing-masing sekolah? Ya. Jadi mungkin sudah ada mungkin ditayangkan di sini ya, ditayangkan di sini untuk mana akun yang harus dimasuki. Jadi PPDB itu akunnya sangat terbuka. Ada nanti mungkin disampaikan di lewat akunnya berapa itu untuk masuk ke akun tersebut. Dan itu nanti itu ada itu akunnya, nah, itu sudah ada. Akunnya untuk masuk bagi masyarakat yang pengen masuk. Intinya kalau orang tua, anak-anak SD yang belum dewasa untuk masuk ke situ, itu akan difasilitasi oleh sekolah. Jadi matur ke bapak ibu gurunya untuk didaftarkan. Kemudian orang-orang tua bisa bertanya juga kepada guru sekolahnya itu. Nanti bersama-sama dengan guru akan dibantu untuk mendaftarkan ke SMP yang dituju. Oh begitu ya. Jadi para orang tua jangan terlalu resah. Kalau nanti orang tua itu mau mendaftarkan diri boleh. Kalau merasa kesulitan akan dibantu oleh gurunya.
Dan kami sudah mensosialisasikan, memerintahkan guru-guru di SD untuk membantu itu, membantu. Oke. Kalau nanti masih ada guru-guru atau sekolah yang tidak mau, nanti dilaporkan ke Dinas Pendidikan, nanti kita akan mengadakan semacam refreshing atau menyuruh guru-guru untuk membantu anak tersebut. Baik. Jadi PPDB ini sudah sangat terbuka untuk masyarakat, Pak ya. Dan Terbuka, okay. Tadi soalnya ada yang tanya, Mas, saya tanya websitenya di sekolah ini kok tidak membuka PPDB, atau memang itu dibuat satu pintu gitu, Pak? Bukan, tidak satu pintu. Semua bisa masuk. Semua asal bisa masuk, alamatnya tahu. Alamatnya tahu. Gitu. Jadi masyarakat awam pun bisa melihat, bisa mencoba dan sebagainya. Ya, mungkin asal alamatnya, ini yang alamatnya ikut di sini nanti disosialisasikan. Dan kalau orang tua itu mau bertanya ke sekolah, itu pasti diberitahu. Oh gitu, Pak. Beritahu. Ya. Sekolah sudah buka ya, Pak? Kalau bukanya belum, nanti tanggal 16. 16. Tapi ini demo boleh, bisa. Okay. Demo. Artinya masih menggunakan latihan. Latihan bisa, itu dibuka. Nanti ketika tanggal 16 sudah pakai yang resmi, yang siap. Ya, untuk sekolah-sekolah itu apakah juga memperbolehkan, Pak, misalnya ada harus mengadakan tes gitu, Pak, untuk masuk ke sekolah, tes Untuk online gitu? Hari ini tidak boleh. Tidak boleh ya, tidak Jadi boleh. sesuai peraturan Bupati, jalur prestasi yang digunakan itu adalah nilai yang dihasilkan di SD. Dari Pak Bupati ya? Nah, itu Perbub yang mengatur. Jadi Perbub yang mengatur untuk jalur prestasi tidak boleh dilakukan tes. Yang bisa dilakukan adalah lomba yang diperoleh dan nilai rapot yang sudah diperoleh di SD tadi. Baik, ya. Ini ada yang masuk, Pak, dari masyarakat. Kita terima dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Linda di Kebun Agung, Mas. Oh, Ibu Linda di Kebun Agung. Monggo, Bu Linda. Gini, Mas, saya mau tanya, itu nanti kalau misalkan dari luar kecamatan, itu nanti seperti apa skema pendaftarannya? Apa juga dengan sistem zonasi? Terus nanti kuotanya apa juga dibatasi ya, Mas? Baik, ya. Ada lagi, Bu Linda, atau sudah cukup? Sudah cukup, Mas, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Linda. Baik, disampaikan, Pak, untuk yang di Kebun Agung ini bagaimana, Pak? Apakah juga ada sistem zonasi? Ya, untuk zonasi itu untuk SMP itu sebenarnya mengikuti zona administratif kecamatan per kecamatan. Jadi misalkan Kecamatan Pacitan itu untuk SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4 dan SMP 5. Itu untuk wilayah Kecamatan Pacitan. Kalau Kebun Agung tentunya SMP 1 Kebun Agung, SMP 2 Kebun Agung, dan SMP 3 Kebun Agung. Itu. Kemudian pertanyaannya Bu Linda tadi, kalau misalkan antar kecamatan, pintunya untuk masuk ke, misalkan dari Kecamatan Kebun Agung mau daftar ke SMP 1 di Kecamatan Pacitan, itu pintunya adalah jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi mereka nanti yang anak-anak di Kebun Agung itu untuk misalkan mau sekolah di Kecamatan Pacitan atau kecamatan yang lain, dia menggunakan jalur prestasi atau jalur perpindahan tugas orang tua. Sepanjang orang tuanya itu bertugas di Kecamatan Pacitan, maka dia bisa daftar di SMP di lingkup Kecamatan Pacitan. Dan untuk pagunya, untuk jalur prestasi itu dibatasi. Jadi kalau prestasi rapot itu 25%, untuk prestasi lomba-lomba itu 5%. Sedangkan jalur perpindahan, kalau orang tuanya bertugas di Pacitan, itu hanya 5%. Ya.
Ya Pak Dar, wah eksplisit sekali ya penjelasan dari beliaunya ini karena memang sudah pakarnya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen ketiga bersama dengan Dr. Andes Daryono MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, dan mengingatkan lagi untuk Anda yang ingin bergabung di dialog kita pada kesempatan kali ini, Anda bisa menghubungi di 0357 884 523. Sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda dan akan dijawab langsung oleh Dr. Andes Daryono MM. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang satu ini.